Sebelum mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe biar channel ini lebih berkembang. Kita kan belum meeting, jadi sekarang kita bukan mitra tapi friend, ucap Dani. Aku melirik ke arah Bagas, bagaimanapun juga dia adalah atasanku, aku harus mendapat persetujuannya. Ya ngobrol santai aja lah, meetingnya juga belum dimulai, ucap Bagas. Tuh kan, apa gue bilang, jadi gimana rasanya naik mobil si Kenzo? Tanya Dani kepo. Ya gitu aja, emang kamu gak pernah naik mobil Ferrari? Tanyaku. Bukan itu Lita, ada yang aneh gak di mobilnya? Terus selama perjalanan kalian ngapain aja? Cerocos Dani. Di dalam mobilnya ya gitu aja, gak ada yang aneh. Terus selama perjalanan ya saya duduk di kursi penumpang, sedangkan Kenzo nyetir. Emang mau ngapain lagi? Jawabku malas. Terus, si Kenzo jadi ngirim kebab buat sarapan, Dani menaik turunkan alisnya. Bagas yang tadinya tidak tertarik dengan obrolan kami, melirikku dengan tatapan sinis. Jadi, cicitku, jadi kebab yang tadi saya makan dari Kenzo, sinis Bagas. Aku menganggukkan kepalaku, kamu gak bisa cari kebab sendiri? Emosi Bagas, nih bocah kenapa lagi? Batinku. Kok lu jadi marah-marah gitu sih Gas? Ya lu pikir aja, jam 8 pagi dari mana si Lita bisa dapetin kebab? Dani membelaku. Kamu becus gak jadi sekretaris? Gitu doang sampai minta tolong ke orang? Bagas masih menaikkan intonasi nada bicaranya. Aku hanya ternganga mendengar ucapan Bagas. Apa-apaan dia? Tok tok. Farhan mengetuk ruang meeting. Pak, Nona Lea datang, ucapnya. Suruh masuk, perintah Dani. Halo semuanya. Indra menyapa kami dengan gaya hebohnya. Hai Indra, aku membalas sapaannya. Ini kenapa pada tegang sih Cin? Tanya Indra saat masuk ke dalam ruangan. Perasaan kamu aja kali, jawabku. Berhubung semuanya udah kumpul, mulai aja ya meetingnya, ucap Dani. Selama meeting aku tidak bisa berkonsentrasi, aku masih kesal kenapa Bagas membentakku tadi hanya gara-gara kebab, apa salahnya menerima bantuan dari Kenzo? Makasih ya, iklannya bagus banget, ucap Lea saat selesai meeting. Bintang iklannya yang bikin bagus pujiku. Lea tersenyum samar mendengar pujianku. Aku merasa Lea tak seramah saat pertama kami bertemu. Apa dia marah padaku gara-gara kemarin aku diantar pulang oleh Kenzo? Gas, iklannya gimana menurut kamu? Tanya Lea. Oh, jadi dia pengennya dikomentarin sama Bagas toh? Kesalku dalam hati. Bagus, ucap Bagas singkat. Kamu kenapa hari ini? Dari tadi asem banget muka kamu? Tanya Lea. Tahu tuh lagi dapat kali dia, cibir Dani. Meetingnya udah bereskan ini? Lita ayo balik ke kantor, ucap Bagas. Iya pak, buru-buru aku membereskan laptop, buku dan perintilan lainnya yang ada di atas meja. Yang sabar ya Dani memberiku semangat, udah biasa kekehku. Sedikit berlari aku menyusul Bagas yang sejak dari tadi meninggalkan ruang meeting, nafasku terengah-engah saat aku duduk di mobil Bagas. Kita ke pabrik dulu, ucap Bagas. Aku mengerutkan dahi, tumben sekali dia ke pabrik, biasanya dia anti sekali mengunjungi pabrik. Bagas membuatku berlari ke sana kemari saat di pabrik, dia memintaku sampel kayu, desain produk sampai bahan setengah jadi, sedangkan dia hanya duduk saja di ruangan supervisor yang ber-AC. Aku sedikit pincang karena lecet di kakiku karena memakai heels 5 cm, biasanya jika akan bertugas ke pabrik aku membawa sepatu flat agar kakiku tidak tersiksa. Bagas punya masalah apa sih sama gue, kesalku dalam hati. Sekitar jam 6 sore Bagas mengajakku kembali ke kantor. Dari tadi Bagas tidak mengajakku berbicara, dia hanya berbicara saat memerintahkanku mengerjakan sesuatu. Kamu capek? Tanya Bagas saat di dalam mobil. Iya pak, jawabku jujur. Bagas menepikan mobilnya di sebuah restoran, lalu memaksaku untuk turun.
Kita makan dulu, ucapnya. Dengan berat hati, aku mengikutinya masuk ke dalam restoran. Sebenarnya aku ingin segera pulang dan meluruskan tulang punggungku. Seharian ini aku sangat lelah berlari ke sana kemari tiada henti. Kakiku juga sudah makin terasa perih karena lecetnya tambah parah. Mau pesan apa? Tanya Bagas. Carbonara sama jus jeruk saja Pak, jawabku. Jangan kebanyakan makan mie, makan nasi aja. Lalu Bagas memesankan sop iga untukku. Bapak ngapain nanya kalau pendapat saya gak didengar, kesalku. Saya ke belakang dulu, ucap Bagas pura-pura tak mendengar kekesalanku. Aku memijit-mijit kakiku yang terasa sangat pegal. Bagas memang raja tega. Tapi dia tak pernah mengerjaiku separah ini. Sebenarnya aku ingin mengamuk dan berteriak apa salahku hingga dia menyiksaku seperti ini. Bagas berlutut di lantai sambil membawa sebaskom air hangat dan handuk. Ngapain nih bocah? Aku sedikit terkejut melihat Bagas berlutut di hadapanku. Tanpa babi bu, Bagas melepaskan sepatuku lalu menyeka luka lecet dengan handuk hangat. Au, ringisku. Aku sedikit menarik kakiku. Selain rasa sakit yang aku rasakan, aku juga merasa sungkan saat Bagas menyentuh kakiku. Dia adalah bosku. Apakah hal ini wajar dilakukan bos pada bawahannya? Kenapa gak bilang dari tadi kalau kakinya lecet, ucap Bagas lembut. Kalau saya ngeluh, nanti bapak bilang saya gak becus jadi sekretaris, sindirku. Maaf, lirih Bagas sambil mengoleskan salep pada luka lecetku. Ini gue gak salah denger si Bagas minta maaf, batinku. Lain kali kalau sakit langsung bilang, ucap Bagas. Bagas memberikan sepasang sendal jepit untukku dan membawa heelsku lalu memasukkannya ke dalam kantong kresek. Pak, maaf nih ya kalau pertanyaan saya nyinggung Bapak. Bapak punya kepribadian ganda atau bipolar gitu? Tanyaku hati-hati. Bagas menghela nafas saat mendengar pertanyaanku. Aku sudah bersiap disembur oleh amarahnya. Kenapa emangnya? Tanya Bagas. Bapak labil sih, kadang baik, kadang tega. Walau seringnya tega sih, jawabku. Kamu jangan sakit makanya, biar saya konsisten tega sama kamu, ucap Bagas. Bapak segitu bencinya ya sama Abimanyu Group, lirihku. Saya sebenarnya gak ada masalah sama Abimanyu Group, cuman gak mau aja jadi CEO di sana, ucap Bagas. Kenapa? Banyak loh orang yang mau jadi CEO, tanyaku. Saya punya impian sendiri, Lita, jawab Bagas. Bikin aplikasi game, tanyaku lagi. Bagas terkejut mendengar pertanyaanku. Dari mana kamu tahu, Dani, atau Farel? Bagas menatap lurus manikku. Aku menggelengkan kepala. Pas saya istirahat di kamar, saya lihat barisan kode di komputer yang ada di sana, ucapku. Kamu tahu pemrograman? Tanya Bagas. Adik saya kuliah dan kerja di bidang IT Pak. Walau saya gak ngerti codingan, yang pasti saya tahu kalau Bapak lagi bikin aplikasi game, jawabku. Kamu pintar juga, kekeh Bagas. Kalau gak pintar gak bakalan disuruh ngajarin Bapak, sombongku. Disombong, cibir Bagas. Pak, kenapa gak bilang aja sama Pak Johan mengenai impian Bapak? Tanyaku. Kamu pikir saya gak pernah bilang tentang impian saya sama ayah? Tanya Bagas. Ya mana saya tahu Pak, jawabku. Ayah langsung ngamuk pas saya bilang mau fokus bikin game. Dia bilang bikin game itu gak ada masa depannya, lirih Bagas. Terus, tanyaku, ayah buang semua komputer dan laptop saya yang ada di rumah maupun di kantor. Ayah ngasih saya laptop yang speknya rendah, gak bisa dipakai buat ngoding, tersirat kesedihan di mata Bagas. Sekarang aku paham, kenapa Bagas sering berlama-lama di kamar istirahat. Ternyata dia sedang mengejar mimpinya. Ke Pak Johan cuman bilang pengen bikin game doang, gak jelasin gambaran besar ke depannya mau gimana. Tanyaku. Percuma, lirih Bagas. Siapa yang tahu kalau belum dicoba, tanyaku lagi. Sebenarnya saya gak ada masalah sama kamu. Saya juga udah lupain kejadian 6 tahun yang lalu.
hanya saja saya mau bikin kesepakatan sama kamu, ucap Bagas serius. Apa, tanyaku, kamu bisa milih, jadi orang saya atau jadi musuh saya, tawar Bagas. Maksudnya, tanyaku bingung. Kalau kamu milih jadi orang saya, kamu harus dukung saya buat yakinin ayah kalau aku gak pantas jadi CEO Abimanyu, jawab Bagas. Kalau saya gak mau, aku penasaran dengan opsi lain. Kamu bakalan saya siksa terus sampai kamu mau bantuin saya yakinin ayah, ucap Bagas tanpa dosa. Pak Bagas, saya sudah membuat perjanjian dengan Pak Johan akan mengajari Bapak sampai Bapak jadi CEO yang baik buat Abimanyu Group, lirihku. Berarti kamu lebih milih jadi musuh saya, desis Bagas. Bukan gitu Pak, tapi, ucapanku segera dipotong oleh Bagas. Dengar Lita, saya bilang saya gak mau jadi penerus Abimanyu Group. Jangan salahin saya kalau saya tega sama kamu ke depannya. Saya sudah memperingatkan kamu, Bagas menatap kedua mataku. Aku menelan ludah saat mendengar ancaman dari Bagas. Kalau kamu ngadu macem-macem sama ayah, saya gak segan-segan bocorin rahasia kamu, ancam Bagas. Saya dijanjikan saham 5% jika saya bisa mengajari Bapak dengan baik. Pak Johan juga mengancam saya jika saya menolak tawaran tersebut saya akan di blacklist dari semua perusahaan sehingga saya tidak akan bisa bekerja lagi. Aku memutuskan untuk menjelaskan situasiku pada Bagas. Sudah saya duga, kamu keras kepala kayak gini gara-gara uang kan, cibir Bagas. Kalau Pak Johan gak pakai ancaman, saya juga ogah ngajarin Bapak, sinisku. Saya gak peduli, saya anggap kamu milih buat jadi musuh saya. Siap-siap aja ke depannya nerima kejutan dari saya, desis Bagas. Bapak gak kasihan sama saya. Aku memasang wajah memelas seperti yang biasa Lea lakukan, kali ajakan Ye Bagas kesirep, namanya juga usaha. Gak, siapa kamu harus saya kasihani, tolak Bagas mentah-mentah. Wah, Bapak tega banget sih. Cicilan rumah saya belum lunas Pak, lirihku. Satu lagi, saya gak suka kamu deket-deket sama Kenzo. Ucap Bagas. Bapak gak bisa ngatur-ngatur saya boleh apa enggak deket sama siapa, cibirku. Kamu itu sekretaris saya, orang saya. Harusnya kamu tahu hubungan saya sama si Kenzo kayak gimana, ucap Bagas sedikit emosi. Bapak benar-benar labil ya. Tadi bilang saya musuh Bapak, sekarang bilang saya itu orangnya Bapak, aku ikut emosi. Pokoknya saya gak mau lihat kamu deket-deket ama si Kenzo, desis Bagas. Bapak gak cemburu kan? Godaku. Ngomong apa kamu? Desis Bagas. Pak, coba deh dipikir, kalau saya dekat sama Kenzo, kan bagus buat Bapak. Peluang Bapak sama Lea makin terbuka lebar, ucapku. Emangnya si Kenzo mau sama kamu, cibir Bagas. Bapak belum tahu sih pesona saya, ucapku sambil mengibaskan rambut. Pesona apa ta? Selama kamu kerja di pusat, kamu gak pernah punya pacar kan? Ledek Bagas. Sialan, runtukku dalam hati. Ya karena belum ada aja yang beruntung dapetin saya, sombongku. Bilang aja kalau kamu jomblo ngenes, Bagas terus saja meledekku. Mending jomblo lah daripada kejebak cinta bertepuk sebelah tangan dan friendzone yang tidak berkesudahan. Aku balas meledek Bagas. Kamu ngeledek saya, kesal Bagas. Siapa juga yang ngeledek Bapak? Bapaknya aja baperan, aku senang bisa membuat Bagas kesal. Jangan ngimpi kamu bisa dapetin si Kenzo, cibir Bagas. Pak, kemarin Lea melas-melas minta diantar. Kenzo gak mau. Saya gak minta dia nganter, dia malah nawarin saya nganterin pulang. Butuh bukti apa lagi? Aku semakin gencar membuat Bagas kesal. Kalian tuh beda level. Kamu ngerasa kamu lebih baik dari Lea? Desis Bagas. Gak gitu juga sih Pak. Saya cuman mau bilang, ada beberapa orang yang lebih suka sama bala-bala daripada pizza, ucapku bermetafora. Aku sadar diri. Aku akan terlempar dan terbanting sangat keras jika dibandingkan dengan Lea. Lea sangat cantik dan memiliki tubuh proporsional,
terkenal dan seorang putri dari seorang pengusaha sukses, sedangkan aku, hanya remahan rengginang yang berharap hidup selalu bersahabat setiap harinya. Selera setiap orang berbeda, Pak. Mungkin ajakan Kenzo gak suka sama cewek cantik dan maha sempurna seperti Lea, terus dia sukanya sama saya yang apa adanya, selorohku. Aku yakin jika Kenzo mendengar ucapan ngasalku ini, dia akan melemparku dengan batu bata. Bagas tertawa terbahak-bahak mendengar ucapanku. Kalaupun Lea bukan seleranya Kenzo, yang pasti Kenzo gak bakalan banting harga. Bagas masih tertawa sambil memegangi perutnya. Pak, saya juga manusia loh, punya perasaan dan bisa sakit hati. Aku melipat tangan di depan dada, sorot mataku menatap tajam pada Bagas. Sebenarnya aku tidak sakit hati dengan semua ucapan Bagas, aku juga sadar diri, kecuali dukun bertindak, sepertinya Kenzo juga tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Hanya saja aku sudah lelah, badanku remuk semua, jika perdebatan anfaedah ini dilanjutkan akan memakan waktu sampai subuh sepertinya. Bagas langsung menghentikan tawanya, sepertinya dia sadar raut wajahku sudah berubah. Bagas memperbaiki cara duduknya menjadi tegak. Maaf saya udah keterlaluan, saya gak bermaksud menghina kamu, ucap Bagas. Gak apa-apa kok Pak. Saya memang makhluk hina kok, ucapku sambil meninggalkan meja. Lita, maafin saya benar-benar gak ada niatan ngehina kamu. Ini makannya abisin dulu baru pulang, ucap Bagas panik. Aku berusaha menahan tawa dalam hati melihat Bagas merasa bersalah, dia masih polos saja seperti dulu. Aku kembali duduk di kursi dan menghabiskan makanan. Air liurku sudah menetes dan perutku sudah keroncongan. Aku menelan rasa gengsiku demi semangkok sup iga dan sepiring nasi. Aku makan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, aku hanya berkonsentrasi menghabiskan makanan di depanku. Lirih Bagas. Kalau makan